Perkenalkan, nama saya Rasel Ramadhani, biasa dipanggil Rasel. Kali ini, saya ingin membagi pengalaman selama bersekolah di jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Ini saya ingin menyimpulkan secara umum manajemen itu basicnya ada 4 sub, yaitu planning, coordinating, leading, dan controlling. Manajemen untuk perusahaan sangat penting, karena fungsi manajemen dalam perusahaan itu kita harus bisa merencanakan target ke depannya atau yang disebut planning. Leading ibaratnya kita sebagai seorang pemimpin mengarahkan perusahaan nantinya. Lalu controlling, kita harus kontrol. Di perusahaan itu ada sektor-sektornya harus dikontrol, harus diawasin setiap sektor. Kalau kita hanya meninjau dari satu sektor saja itu gawat. Kita harus memastikan setiap sektor bisa berjalan dengan baik dan benar, dengan harapan achievement dari perusahaan bisa tercapai. Saya memilih jurusan manajemen karena menurut saya jurusan ini bisa membentuk kemampuan berorganisasi yang baik dan juga peluang usaha yang luas. Kalau ditanya sulit, tidak terlalu sulit. Bisa dibilang manajemen merupakan salah satu jurusan mudah dan santai di antara jurusan-jurusan lainnya. Namun, jangan menganggap jurusan manajemen itu terlalu mudah. Di manajemen, kita belajar tentang bagaimana mengatur sebuah perusahaan secara umum. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana rasanya mengatur sebuah perusahaan, dan itu kita pelajari di manajemen. Juga yang saya sukai dari belajar di jurusan manajemen itu, kita bisa belajar mengenai berbagai hal tentang ekonomi, khususnya di perusahaan-perusahaan. Sekaligus bisa mengetahui banyak perkembangan dari proses manajemen di sebuah perusahaan. Tidak membingungkan juga bersekolah di jurusan ini, saya sangat mudah memahami materi-materi yang diajarkan yang saya pelajari. Jadi di manajemen ini kita mempelajari tentang bagaimana cara mengatur sebuah organisasi atau perusahaan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, manajemen itu terdapat 4 fungsi utama, yaitu mengatur, mengorganisir, memimpin, dan mengontrol. Bisa dibilang bersekolah di jurusan manajemen sangatlah menyenangkan, apalagi jurusan ini prospek kerjanya lumayan banyak dicari. Nah, itu pengalaman saya selama bersekolah di Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Untuk tahu lebih lanjut mengenai detail bagaimana prospek, langkah-langkah awal untuk memulai di bidang manajemen perkantoran, dan sebagainya, akan saya jelaskan di podcast Obrolin Aja. Halo, selamat sore. Selamat datang di podcast Obrolin Aja. Perkenalkan, nama saya Restu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas prospek bidang keahlian MPLB di era digital dan informasi. Ada banyak keseruan serta pengetahuan baru mengenai prospek bidang keahlian MPLB. Tapi di sini saya akan membahas bersama salah satu rekan saya, yaitu Rasel. Halo, perkenalkan, nama saya Rasel. Terima kasih sudah mengajak saya untuk dapat hadir di podcast kali ini. Tentunya kita berdua bakalan bahas mengenai prospek bidang keahlian MPLB di era digital dan informasi. Pertama-tama, sebelum bahas lebih detail, mau nanya dong, prospek itu apa sih? Prospek itu bisa diartikan sebagai sebuah kemungkinan atau harapan. Prospek juga bisa diartikan sebagai suatu hal yang terjadi di masa depan dan memiliki efek tertentu. Dalam dunia bisnis, hal-hal yang berpotensi memiliki keuntungan yang besar disebut juga sebagai prospek. Oh, jadi prospek itu harapan. Jadi, bidang prospek apa yang kamu ambil? Saya mengambil bidang MPLB. Kenapa kamu ambil jurusan MPLB? Karena jurusan tersebut banyak dicari oleh berbagai macam perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini pasti mempunyai kemampuan yang hebat dalam mengatasi bisnis. Bahkan meliputi konsultan bisnis, keuangan dan perbankan, analisis sistem, analisis data, bahkan bisa bekerja di e-commerce terbesar di Indonesia. Wow, sangat menarik ya di era digital dan informasi saat ini. Apakah jurusan MPLB banyak diminati? Tentunya, jurusan MPLB banyak diminati dan masih tetap relevan untuk di era digital ini, karena masih bisa penyesuaian dan pengembangan kurikulum. Untuk itu, alasan dan kondisi apa yang mempengaruhi minat terhadap jurusan MPLB di era digital? Ada beberapa alasan dan kondisi yang mempengaruhi minat terhadap jurusan MPLB di era digital. Yang pertama, otomasi proses bisnis
dan digitalisasi. Yang kedua, permintaan masuk untuk keahlian administratif dan manajerial. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptabilitas kurikulum. Yang keempat, ada peluang karir yang luas. Yang kelima, pembelajaran seumur hidup dan pengembangan karir. Yang keenam, ada kebutuhan untuk manajer yang paham teknologi. Lalu, prospek kerja apa yang akan didapatkan setelah lulus dari jurusan MPLB tersebut? Ada beberapa prospek di bidang keahlian MPLB. Di antaranya, yang pertama, staf administrasi. Staf administrasi itu biasanya melakukan pembukuan dasar, mengatur jalannya rapat atau konferensi. Nah, yang keduanya ada asisten sekretaris. Asisten sekretaris itu yang menerima berbagai macam telepon, sama seperti staf administrasi, yaitu mengatur jalannya rapat atau konferensi. Yang ketiga ada resepsionis. Resepsionis ini diperlukan di berbagai macam perusahaan, karena di bidang apapun pasti membutuhkan resepsionis untuk ditempatkan di front office perusahaan mereka. Yang keempat, ada staf personalia. Staf personalia itu biasanya yang mengatur database karyawan, payroll, atau pembayaran-pembayaran lainnya. Yang kelima, ada asisten pribadi. Asisten pribadi itu yang mengerjakan tugas kantor atau pekerjaan kantor dan bahkan bisa pekerjaan atasan mereka sendiri. Yang keenam, ada staf arsiparis. Staf arsiparis ini yang membuat arsip, berbagai macam arsip. Yang ketujuhnya ada wirausaha. Jurusan MPLB ini nggak harus bekerja di perusahaan aja, bahkan mereka bisa membuka wirausahanya sendiri dengan kemampuan multitasking, ketelitian, atau bahkan mengorganisir dengan baik. Mereka sudah bisa membuka peluang kerja sendiri. Wirausahanya seperti apa? Seperti jasa event organizer. Nah, prospek bidang MPLB itu banyak sekali peluang kerjanya kan? Ya, wah lumayan banyak dan sangat menarik ya untuk kalangan remaja untuk masuk di jurusan MPLB ini. Lalu bagaimana langkah pertama untuk memulai karir di dunia MPLB? Ada beberapa langkah untuk memulai bidang MPLB yang perlu dipersiapkan secara matang dan lebih detail. Nah, yang pertama nih dengan kemampuan teknis seperti komputer dan teknologi, karena sangat dibutuhkan dalam era digital ini kemampuan teknologi. Lalu ada manajemen data, seperti kita tuh mempelajari berbagai macam data. Yang kedua, keterampilan soft skill, komunikasi dengan baik, karena sangat diperlukan untuk berinteraksi dengan rekan kerja atau klien, baik berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Dan dengan percaya diri, dengan memiliki kedua soft skill ini, maka akan sangat mudah dalam memulai karir di dalam dunia kerja dan bisnis. Yang ketiganya, mencari pengalaman kerja seperti magang atau kerja separuh waktu untuk meningkatkan resume. Yang keempatnya, dengan mengikuti seminar untuk belajar dari para profesional. Yang kelimanya, mencari peluang kerja. Kita seperti mencari peluang kerja di mana bidang perusahaan itu. Yang keenamnya adalah terus berkembang dan berlatih, bisa dengan dievaluasi dan ditingkatkan dari kesalahan sendiri. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah ini untuk memulai bidang di MPLB bisa dengan baik. Dan keberhasilan di bidang ini membutuhkan kombinasi antara pendidikan, pengalaman, keterampilan teknis, dan keterampilan soft skill yang kuat. Jadi, prospek kerja di bidang MPLB sangat menarik dan menjanjikan ya. Tentunya dalam memulai karir di bidang ini dipastikan memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dan relevan. Nah, segitu saja yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini mengenai prospek bidang keahlian MPLB di era digital dan informasi. Terima kasih kepada Rasel karena telah meluangkan waktunya di podcast kali ini. Terima kasih juga kepada Restu yang telah mengajak saya untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan di podcast kali ini. Sekian dari kami, terima kasih.